Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya untuk pertemuan yang kedua ini untuk pembahasan pada sifat kualitatif larutan. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan sifat kualitatif larutan ini. Jadi kita akan membahas sifat kualitatif larutan, tetapi kita fokuskan pada salah satu sifat dari sifat kualitatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sifat kualitatif larutan ini bukan sifat kimia, tetapi sifat fisika, di mana sifat ini tidak tergantung pada jenis zatnya, tetapi tergantung pada banyaknya partikel zat yang terlarut di dalam suatu larutan. Kita ketahui larutan, kalau didasarkan zat-zat yang terlarut nanti ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk bagian awal ini kita memfokuskan pada larutan non-elektrolit. Sifat-sifat koligatif yang akan kita bahas nanti ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, delta P, kemudian penurunan titik beku, delta TF, kenaikan titik didih, delta TB, serta tekanan osmotik atau tekanan osmosis, yaitu P. Langsung saja kita pada sifat yang pertama, penurunan tekanan uap. Kalian perhatikan ilustrasi yang saya berikan, ini pernah saya tanyakan pada pertemuan pertama, mengenai fenomena ketika kita membawa segelas air ke dalam kamar yang lama, kemudian kita lupa. Jadi kalau misalnya aja kita punya air atau pelarut, dalam hal ini air, kita masukkan dalam suatu wadah, tetapi wadahnya ini dalam keadaan terbuka. Kalau kita biarkan cukup lama bagaimana atau apa yang terjadi? Ternyata di dalam atau air yang ada di dalam wadah tersebut akan menguap habis. Mengapa ini bisa habis? Karena pada dasarnya semua zat cair dalam atau nanti kita fokuskan ini sebagai pelarut memiliki suatu kemampuan untuk menguap meskipun belum mencapai titik didih, yaitu perubahan zat dari cair menjadi gas. Jadi media memiliki kemampuan itu atau kekuatan itu yang nanti kita namakan sebagai tekanan uap. Kalian bisa melihat contoh yang mungkin sering kalian jumpai, kalian alami ketika kalian mengisi bensin di pom bensin atau di SPBU. Pada saat siang hari itu kelihatan adanya gas yang keluar dari bensin tersebut. Ya memang ada gas yang tercampur di dalam bensin, tetapi itu bukan karena adanya gas yang ada di dalam, tetapi karena sebagian bensin itu sudah menguap pada saat itu. Meskipun belum mencapai titik uap, ya kita kan masih berada pada suhu biasa ya, sekitar 35 derajat, tapi dia sudah bisa menguap. Karena termasuk bensin ini lebih besar kemampuan menguapnya dibandingkan dengan air. Tetapi kalau kita misalnya saja di dalam wadah tersebut terdapat suatu zat terlarut, misalnya larutan gula, atau kalau kemarin saya contohkan, misalnya kalian membawa air teh begitu, ternyata kalau ini kita biarkan, nanti akan kita dapatkan suatu endapan. Jadi kalau misalnya kita punya air putih, kita bawa ke dalam kamar karena daerah kita ini daerah kapur, maka di bagian bawah itu akan, atau bahkan pada bagian samping itu sudah ada menempel putih-putih, warna putih. Nah ini warna putih ini dari warna gamping.
Sedangkan semua cairannya atau pelarutnya dalam hal ini adalah air menguap, sehingga yang tertinggal adalah endapan. Sekarang coba kita bandingkan dengan gambar yang kedua, ilustrasi yang kedua. Tetapi dalam keadaan tertutup, kita membandingkan antara pelarut murni, misalnya air, dengan larutan, misalnya larutan gula. Pada pelarut murni, di sini karena tertutup, kalau tadi pada keadaan terbuka semuanya ketika menguap semuanya akan terlepas ke udara bebas karena terbuka. Tetapi kalau sedangkan tertutup, zat yang sudah berubah menjadi gas atau berwujud gas, ini akan kembali ke dalam wujud cair lagi. Sampai suatu terjadi kesetimbangan. Maksudnya begini, kalau misalnya di dalam kita di awal membawa air, misalnya ketinggian air 10 cm misalnya. Dalam jangka 3 hari misalnya kita cek, ternyata sudah turun, misalnya aja menjadi 9,75 atau turun 25 cm. Misalnya 1 minggu turun lagi menjadi 9 cm, jadi 9,5 cm, jadi sudah turun 0,5 cm. 2 minggu kita cek turun lagi menjadi 9,4 atau turun 0,6 cm. 1 bulan kita cek ternyata tetap 9,4 cm. 1,5 bulan, 2 bulan menjadi tetap 9,4 cm. Ya, artinya ketika penurunan air dari 10 cm menjadi 9,4 cm tadi, ini akhirnya menjadi stabil, konstan. Mengapa konstan? Karena banyaknya air yang berwujud cair yang menguap menjadi gas, dengan gas yang mengembun menjadi cair, ini terjadi suatu kesetimbangan. Sekali lagi di kimia tentunya kesetimbangannya adalah kesetimbangan dinamis, artinya yang menguap dengan yang mengembun itu bukan zat yang sama. Tapi jumlah zat yang menjadi embun ini akan stabil. Nah, kondisi seperti ini nanti kita namakan dengan tekanan uap jenuh. Sehingga sampai kapanpun ketinggian air tadi yaitu 9,4 cm. Nah, sekarang bagaimana? Jadi ini saya gambarkan ada partikel-partikel air yang menguap sebanyak ini. Tetapi ada juga yang mengembun. Jadi tadi saya berikan tanda anak panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Tapi selamanya yang ada di atas ini jumlahnya ya sekian ini. Sekarang bagaimana dengan adanya suatu zat terlarut? Misalnya ada gula di dalamnya. Ternyata dengan adanya gula ini akan menghambat kemampuan untuk menguap di sini. Sehingga apa? Akhirnya banyaknya zat cair dari pelarut yang menguap, ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau tadi saya gambarkan awalnya 10 cm, di akhir itu menjadi 9,4 cm, mungkin ini kalau kita biarkan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan begitu, ini tinggal 9,5 cm. Jadi artinya kalau pada pelarut murni terjadi penurunan dari 10 menjadi 9,4, berarti turun 0,6. Sedangkan pada larutan gula ini turun dari 10 menjadi 9,5 atau turun 0,5. Sehingga kalau kita gambarkan nanti yang kalau kita ambil garis ini turunnya sekian, sedangkan yang larutan kalau ini saya tarik garis sekian berarti ada selisih ini. Nah, selisih ini oleh Roth, orang yang mengadakan penelitian terhadap penurunan terhadap sifat koligatif ini dilambangkan dengan delta H awalnya. Jadi secara fisika kita bisa menghitung delta H-nya. Tetapi Roth menggambarkan seberapa atau menghitung seberapa besar
tekanan yang terjadi pada larutan. Jadi sekali lagi, jadi dengan dua gambaran tadi, bahwa tekanan uap jenuh air, yaitu pelarut murni, itu lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Kalau kita lambangkan pelarut murni, penurunan tekanan uap jenuh pelarut murni adalah P0, sedangkan larutan tekanan uap jenuh larutan itu P, maka Roth nanti merumuskan bahwa besarnya P, tekanan uap pelarutan, itu sebanding dengan besarnya fraksi mol pelarut dikalikan dengan besarnya tekanan uap jenuh pelarut murni. Yang dirumuskan P sama dengan XP kali P0. Jadi P adalah tekanan uap pelarutan, XP fraksi mol zat pelarut, sedangkan P0 tekanan uap jenuh pelarut murni. Maksudnya ada kata murni, artinya di situ hanya pelarut saja. Begitu. Ya, cukup sederhana, Roth merumuskan hanya ini saja. P sama dengan XP kali P0. Nggak usah diubah-ubah, jadi rumusnya ini saja. Kalau nanti misalnya yang diketahui XP-nya dalam bentuk yang lain, ya ubah dulu, kemudian ketemu XP-nya berapa. Begitu. Sekarang seberapa besar penurunan tekanan uap dari larutan tersebut? Tadi rumusnya kan P sama dengan P0 kali X pelarut. Kalau dirumuskan besarnya selisih penurunan, jadi tadi yang saya gambarkan dengan delta H tadi, itu besarnya ya tentunya sama dengan P0 min P. Jadi penurunan dari tekanan uap jenuh pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Kalau rumusan P sama dengan P0 kali XP ini kita kembangkan, di mana delta P sama dengan P0, maka delta P kalau ini kita kembangkan P0 min, nah P-nya ini kita ganti dengan P0 kali XP, P0 kali XP. Secara matematis delta P sama dengan P0 kali 1 min XP. Karena XP plus XT itu sama dengan 1, dengan kata lain bahwa XT itu sama dengan 1 min XP. Maka kita akan mendapatkan rumusan, ini hanya penurunan rumus. Berapa besarnya penurunan tekanan uap jenuh dari larutan tadi, kalau kita bandingkan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, delta P sama dengan P0 kali XT. Sekali lagi kalau kita kembali ke sebelumnya, tadi P sama dengan P0 kali XP, pelarut. Tapi delta P itu sama dengan P0 kali X terlarut. Mana XT adalah fraksi mol zat terlarut. Atau kalau X terlarut mau kalian kembangkan, itu besarnya sama dengan mol zat B atau zat terlarut dibagi mol zat A plus N. Mol zat B, mol zat terlarut, dan mol zat pelarut. Ini ada catatan jika mol zat terlarutnya itu sangat-sangat kecil, jadi mol B-nya itu sangat-sangat kecil dibanding dengan mol zat A, maka mol zat A plus mol B itu diasumsikan sama dengan mol zat A. Sehingga rumusan di atas tinggal menjadi delta P sama dengan P0 ke NB per NA. Ini pernah kita bahas dalam pembahasan satuan fraksi mol. Serasa itu penjelasan terkait dengan penurunan tekanan uap, tetapi ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, yang saya tekankan. Yang pertama, bahwa satuan tekanan dalam penurunan tekanan uap ini, Roth tidak membatasi harus menggunakan satuan apa. Jadi bisa milimeter Hg, sentimeter Hg, atau yang umum ini malah justru nggak saya tulis, yaitu atmosfer, Pascal, Newton per meter persegi, Torr, bar, dan lain-lain. Apa itu Torr atau bar, ya ini juga ada di fisika, kita hanya menggunakan saja. Apapun satuannya itu bisa kita gunakan. Yang penting di dalam pembahasan nanti kita konsisten dengan penggunaan satuan tadi. Yang kedua ini yang sangat penting, kalian harus bisa mampu membedakan antara 3 istilah. Yang pertama adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Tulis murni ya. Yang dilambangkan dengan P0. Kemudian tekanan uap jenuh larutan, P, dan penurunan tekanan uap jenuh.
Ingat di sini ada tekanan uap jenuh pelarut, ini larutan, dan ini penurunan tekanan uap. Kelihatannya sederhana, tapi kalian harus cermat dari ketiga istilah tadi. Kemudian nanti ketika dalam perhitungan P, jadi tekanan uap jenuh larutan, tidak mungkin memiliki harga itu lebih besar dari P0. Jadi yang terbesar di sini P0 ketika pelarut murni. Nggak mungkin nanti P itu lebih besar dari P0. Dan delta P, selisih dari penurunan, itu angkanya relatif sangat kecil dibandingkan dengan P0. Jadi artinya begini, misalnya kita punya P0, maka P itu nggak mungkin. P0 itu 20 misalnya, P0 itu 20, tidak mungkin P itu sama dengan 20, apalagi di atasnya, pasti di bawah 20, misalnya 19, 18, 17, sekian, dan sebagainya. Dan penurunannya itu tidak terlalu besar, tidak sangat besar kalau larutan-larutan ini. Jadi misalnya zat turun ya mungkin dari 20 paling banter turunnya hanya tinggal menjadi 15. Sehingga delta P-nya itu hanya sekitar 5. Delta P tidak mungkin setengah dari P0. Ini catatan saja yang mungkin tidak ada dalam teoritis, tapi hal yang harus kalian justru kalian cermati dan sering kalian membingungkan. Jadi yang pertama tadi adalah satuan-satuan yang digunakan. Boleh satuan tekanan apa saja, yang penting konsisten. Yang kedua, kalian harus mampu membedakan istilah tekanan uap jenuh pelarut murni, tekanan uap jenuh larutan, serta penurunan tekanan uap jenuh. Sedangkan yang terakhir, mengenai angka yang muncul, P itu tidak mungkin lebih besar dari P0. Dan delta P bilangannya relatif kecil jika dibandingkan dengan P-nya. Gitu. Saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini, terima kasih atas perhatian Anda, dan insya Allah nanti selanjutnya akan saya share lagi, khusus contoh soal dari materi tadi. Jadi selain nanti silakan kalian bisa berlatih, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, nanti banyak berlatih untuk perhitungan. Oh ya, tadi ada sedikit kelupaan. Rumus dasar tetap ya, jadi jangan diubah-ubah, yaitu P sama dengan P0 kali X pelarut. Jadi kalau di situ yang ditunjukkan yang diketahui masih massa masing-masing zat yang bercampur, baik pelarut maupun zat terlarut, ubah ke dalam bentuk fraksi mol, itu di luar, jangan dimasukkan di dalam rumus, nanti malah membingungkan. Jadi rumus dasarnya P sama dengan P0 kali X pelarut, biar seperti itu. Berapa X-nya kita kerjakan di luar. Dan bahkan, ini yang nanti dalam perhitungan, kita sering yang ditanyakan bukan P atau delta P, tapi justru yang ditanyakan berapa banyak berapa massa zat terlarut. Jadi nanti massa zat yang dicampurkan. Atau bahkan kita diminta untuk menentukan MR dari zat yang terlarut. Jadi nanti ini karena memang variasi soal, dan kemarin sudah saya berikan latihan soal bagaimana mengkonversi satuan-satuan ini untuk mengasah kepatuhan. Saya rasa itu aja. Nanti kita lanjutkan untuk latihan soal, dan dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai sifat-sifat lain dari sifat koligatif larutan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.